Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Iwan selaku dosen pengampu pendidikan lingkungan hidup serta teman-teman yang insya Allah berbahagia dan sehat. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 akan memandu jalannya diskusi mengenai topik bioteknologi modern dan permasalahannya yang nantinya akan disampaikan oleh anggota kelompok kami, yaitu next. Devi Novita Lufitria Anggreni dengan NIM 20021010492, Rina Indriani NIM 2002101049198, Jamiatul Jumaniar 2002101041102, Yuli Arinda 2002101041103, Azmi Fardakusuma 2002101041110, dan Muhammad Setiawan 2002101041120. Baik, untuk mengefisienkan waktu, penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Yuli Arinda. Kepada Yuli Arinda, dipersilakan. Terima kasih untuk Devi Novita. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan suatu metode bioteknologi yang menggunakan prinsip rekayasa DNA, mikrobiologi, dan biokimia dengan cara memodifikasi gen secara spesifik dan menyisipkan gen tersebut pada hewan maupun tumbuhan. Ciri-ciri bioteknologi modern. Yang pertama yaitu kegiatannya tidak dilakukan secara turun-temurun. Yang kedua, dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak dan menggunakan berbagai teknik ilmiah. Yang ketiga yaitu kebersihannya terjaga dan disiplin ilmu pengetahuan serta menggunakan peralatan yang modern. Kemudian yang keempat yaitu melibatkan rekayasa fermentasi dan pengetahuan biokimia dan biomolekuler. Kelebihan bioteknologi modern. Yang pertama yaitu memperbaiki sifat genetis secara terarah. Kemudian yang kedua dapat mengatasi apabila terjadi ketidaksesuaian genetik dengan teknik-teknik ilmiah. Yang ketiga, hasil dari bioteknologi modern dapat diperkirakan dan diperhitungkan. Kemudian yang keempat, dapat menghasilkan jasad baru dengan sifat baru yang tidak dimiliki oleh jasad alami. Kemudian yang kelima, meningkatkan resistensi dan sifat ketahanan terhadap ancaman. Contohnya hama. Kemudian yang kelima, dapat memperpendek waktu perkembangan individu baru. Yang keenam, mengatasi kendala alam dalam proses budidaya individu baru. Penerapan bioteknologi modern. Penerapan bioteknologi modern dapat menggunakan teknik-teknik ilmiah, yaitu kultur jaringan, bayi tabung, inseminasi buatan, dan rekayasa genetika yang meliputi cloning, hibridoma, rekombinasi DNA, dan teknik plasmid. Yang pertama yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan suatu metode yang dilakukan dengan cara mengisolasi bagian dari tanaman, seperti sel dan jaringan, yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik dan bebas mikroorganisme, sehingga tumbuh menjadi tanaman baru yang memiliki sifat unggul dalam waktu yang singkat. Kultur jaringan ini menggunakan sifat totipotensi yang dimiliki oleh tumbuhan. Sifat totipotensi ini merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh tumbuhan untuk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Bagian tumbuhan yang digunakan untuk menjadi bahan pada kultur jaringan disebut eksplan. Sedangkan kalus merupakan eksplan yang tumbuh menjadi massa sel yang belum berdiferensiasi. Syarat suatu tanaman dapat dijadikan eksplan yaitu yang pertama, memiliki jaringan yang aktif dan bersifat meristematis, sehingga dapat mendukung kemampuan tumbuh untuk menjadi individu baru. Yang kedua yaitu pengambilan eksplan berasal pada bagian daun
akar, ujung batang, dan umbi yang memiliki kesterilan yang terjaga. Dan apabila dibutuhkan, explant dapat berasal dari pengambilan yang masih dilindungi secara alamiah. Misalnya daun pelindung yang tertutup rapat oleh sisik, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, explant yang berasal dari jaringan muda akan memiliki ciri-ciri lunak, dan apabila ditusuk, memiliki kemampuan membelah. Tahapan-tahapan pada kultur jaringan. Yang pertama yaitu pembuatan media. Media merupakan faktor yang dapat menentukan keberhasilan perbanyakan tanaman. Umumnya, media yang dipakai ini mengandung garam mineral, vitamin, dan hormon tumbuh. Media tanaman dapat dibedakan menjadi dua, yaitu media padat dan media cair. Media padat ini biasanya memiliki bentuk berupa padatan seperti agar. Sedangkan media cair merupakan suatu nutrisi yang dilarutkan di dalam air. Kemudian yang kedua yaitu inisiasi. Inisiasi merupakan suatu tahapan yang bertujuan untuk mengambil explant dari bagian tanaman yang akan mengalami kultur jaringan. Explant dapat menggunakan tunas, daun, kotiledon, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, sterilisasi. Sterilisasi merupakan sebuah proses, tahapan, yang keseluruhan dari proses tersebut dilakukan dalam kultur jaringan pada tempat, peralatan, dan teknisi yang steril. Sterilisasi peralatan dapat menggunakan etanol. Kemudian yang keempat, multiplikasi. Multiplikasi merupakan suatu tahapan pada kultur jaringan yang berupa kegiatan perbanyakan calon tanaman yang dilakukan dengan menanam explant pada media. Pada kegiatan ini, prosesnya dilakukan pada laminar flow agar tidak terjadi kontaminasi yang mengakibatkan gagalnya pertumbuhan explant. Kemudian yang kelima, pengakaran. Pengakaran merupakan suatu fase yang terjadi pada explant pada saat explant menunjukkan terjadinya pertumbuhan, yang merupakan suatu tanda bahwa proses kultur jaringan berjalan dengan baik. Pengamatan explant dapat dilakukan setiap hari, yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan akar dan adanya kontaminasi pada explant. Explant yang sudah terkontaminasi akan terdapat gejala berwarna putih atau biru bahkan busuk. Kemudian yang keenam, aklimatisasi. Aklimatisasi merupakan suatu kegiatan pemindahan explant dari ruangan aseptik menuju badeng. Proses pemindahan ini dilakukan dengan memberi sungkup pada explant yang bertujuan untuk melindungi explant dari serangan hama penyakit dan udara luar. Pelepasan sungkup dilakukan pada saat bibit sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya, sehingga dapat dilakukan pemeliharaan bibit dengan menggunakan cara yang sama dengan pemeliharaan bibit generatif. Kemudian kekurangan dan kelebihan kultur jaringan. Kelebihan dari kultur jaringan yaitu dapat memperbanyak tanaman tertentu yang sangat sulit dan lambat apabila diperbanyak menggunakan cara konvensional. Kemudian dapat menghasilkan jumlah bibit dalam jumlah yang banyak. Dan bibit yang dihasilkan lebih sehat dan biaya pengangkutan bibit lebih murah. Sedangkan itu, kelemahan dari kultur jaringan yaitu membutuhkan biaya yang relatif besar untuk mengadakan laboratorium dan dibutuhkan keahlian khusus untuk melakukan kultur jaringan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, disampaikan terima kasih kepada Yuli Arindah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai bayi tabung. Nah, bayi tabung ini merupakan salah satu contoh penerapan bioteknologi modern, khususnya dalam bidang kesehatan. Bayi tabung ini cocok atau menjadi solusi atas masalah bagi pasangan suami istri yang sulit memiliki keturunan atau memiliki gangguan pada kesuburannya. Nah, bayi tabung atau fertilisasi in vitro
merupakan proses dari pertemuan antara sel telur perempuan dan spermatozoa laki-laki yang kemudian terjadi di luar tubuh. Nah, tahapan program bayi tabung ini ada 5. Tahap yang pertama yaitu melakukan pengobatan yang gunanya untuk merangsang indung telur sehingga sang ibu dapat mengeluarkan banyak ovum dan nantinya akan ada 1 ovum yang dapat berkembang dalam setiap siklus haid. Nah, pengobatan ini dapat dilakukan melalui suntikan atau obat makan yang diberikan saat permulaan haid hingga proses pematangan sel telur. Namun, ada kalanya pada tahap pertama ini memperoleh kegagalan yang diharuskan sang ibu harus mengikuti program bayi tabung pada kesempatan lain. Yang kedua, yaitu tahap pengambilan sel telur jika sel telur yang dihasilkan sudah banyak. Yang ketiga, yaitu tahap fertilisasi atau pembuahan sel telur oleh sperma yang dipertemukan melalui gelas tabung yang nantinya akan dipindahkan melalui lemari pengeram. Dan yang diharapkan pada saat keesokan harinya dapat terjadi pembelahan. Sehingga pada tahap keempat dapat dipindahkan embrionya ke dalam rongga rahim ibu. Tahap yang kelima yaitu pemantauan terjadinya kehamilan yang dilakukan dengan penanaman embrio di dalam rongga rahim ibu. Maka akan ditunggu apakah akan terjadi kehamilan atau tidak. Nah, jika selama 14 hari ibu tidak haid, maka akan dilakukan tes urin untuk memastikan apakah sang ibu terjadi proses kehamilan atau tidak. Nah, jika terjadi proses kehamilan, maka sang ibu tinggal menunggu proses kelahiran. Next. Kelebihan metode bayi tabung, diantaranya metode bayi tabung dapat memberikan harapan kepada pasangan suami istri yang tidak subur. Pasangan suami istri dapat diberi kesempatan untuk memiliki anak kembar karena dengan metode ini dapat menghasilkan beberapa embrio. Yang ketiga, metode bayi tabung akan menghasilkan anak yang lebih kuat dan kebal dari serangan penyakit. Next. Kelebihan bayi tabung. Nah, mohon maaf. Kekurangan metode bayi tabung. Nah, diantaranya yaitu ibu yang hamil melalui proses bayi tabung akan memiliki risiko untuk mengalami kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik itu merupakan kehamilan yang terjadi di luar kandungan. Nah, kehamilan ini menyebabkan embrio itu berkembang di luar rahim ibu atau di organ lain, sehingga kehamilan ektopik ini harus diangkat untuk menghindari komplikasi serius. Yang kedua, yaitu ibu hamil melalui metode ini juga akan mengalami risiko sindrom hiperstimulasi ovarium yang menyebabkan indung telur itu membengkak dan nyeri. Yang ketiga, ibu hamil melalui metode ini juga akan memiliki risiko keguguran. Bahwa yang kita ketahui bahwa bayi tabung itu tidak selamanya atau tidak selalu berhasil. Ada kalanya juga terjadi kegagalan karena metode bayi tabung itu hanya persentase keberhasilannya hanya 25-28%. Next. Selanjutnya yaitu inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau artificial insemination merupakan salah satu penerapan bioteknologi yaitu dengan memasukkan sperma ke dalam uterus atau vagina secara artifisial, tidak melalui koitus, namun pembuahan bukan terjadi di luar tubuh, melainkan masih di dalam tubuh atau tuba falopi. Contoh dari inseminasi buatan ini adalah kawin suntik pada sapi. Next. Kelebihan metode inseminasi buatan dapat meningkatkan kualitas sapi karena mencegah adanya perkawinan inbreeding atau sedarah yang dapat menimbulkan cacat fisik
atau cacat dalam. Yang kedua, dapat menghemat biaya pemeliharaan. Yang ketiga, dapat menghindari kecelakaan pada saat perkawinan sapi jantan dan betina yang disebabkan oleh fisik pejantan yang lebih besar. Yang selanjutnya yaitu kekurangan metode IB. Yang pertama, apabila salah mengidentifikasi waktu birahi, maka tidak akan terjadi kehamilan. Yang kedua, kualitas sperma menjadi menurun diakibatkan karena sperma beku yang disimpan terlalu lama. Yang ketiga, dapat memberikan keturunan yang tidak baik jika sperma donor yang digunakan tidak memiliki kualitas yang baik. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Kepada Azmi, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang keempat ada rekayasa genetika adalah manipulasi langsung gen suatu organisme menggunakan bioteknologi. Rekayasa genetik merupakan teknik untuk menghasilkan molekul DNA yang berisi gen baru yang diinginkan atau kombinasi gen-gen baru atau dapat dikatakan sebagai manipulasi organisme. Macam-macam rekayasa genetika. Yang pertama ada cloning, berasal dari kata klon yang diturunkan dari bahasa Yunani klon, artinya potongan yang digunakan untuk memperbanyak tanaman. Cloning atau klonasi merupakan teknik penggandaan gen yang menghasilkan turunan yang sama sifat baik dari segi hereditas maupun penampakannya dengan induknya pada organisme baik tumbuhan, hewan maupun manusia. Yang kedua ada teknik hibridoma. Teknologi hibridoma adalah suatu metode yang digunakan untuk menghasilkan antibodi monoklonal yang identik terhadap antigen spesifik dengan jumlah yang besar. Teknologi ini ditemukan pada tahun 1975 oleh George Kohler dan Cesar Milstein. Pembuatan antibodi dilakukan dengan cara menggabungkan sel limfosit B dengan sel kanker. Hal ini dilakukan karena sel limfosit B mampu menghasilkan antibodi namun memiliki waktu hidup yang terbatas dalam kultur. Keterbatasan ini dapat diatasi dengan cara penggabungan dengan sel kanker yang memiliki sifat dapat membelah dengan cepat. Dengan penggabungan tersebut, maka sel limfosit B dapat membelah dengan cepat sehingga dapat dihasilkan antibodi yang identik dalam kultur sel, sehingga sel hibridoma ini bersifat immortal. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, disampaikan terima kasih kepada Azmi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Jamiatul Jumaniyah. Kepada Jamiatul, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, yang ketiga, rekombinasi DNA. Rekombinasi DNA adalah cara yang digunakan untuk menggabungkan dua lebih atau jenis DNA yang berbeda, baik DNA normal maupun DNA yang berpasangan. Proses rekombinasi DNA yang umumnya dilakukan dengan menggabungkan untayan DNA dari dua organisme yang berbeda. Tahapan rekombinasi DNA. Dalam teknologi, rekombinasi DNA melibatkan beberapa teknik. Di antaranya yaitu teknik mengisolasi DNA, yaitu proses pemisahan DNA agar tidak bercampur dengan DNA pengotornya. Selanjutnya, memotong DNA. Memotong DNA sesuai dengan perintah dari enzim restriksi. Selanjutnya, menggabungkan DNA. Menggabungkan DNA yang telah dikenali oleh enzim restriksi. Penyisipan gen pada bakteri dilakukan dengan beberapa teknik, salah satunya dengan memasukkan DNA pendonor ke dalam bakteri lainnya. Dan teknik yang terakhir adalah memasukkan DNA ke dalam sel hidup sehingga DNA rekombinan dapat bereplikasi dan dapat diekspresikan. Manfaat rekombinasi DNA dalam bidang kesehatan yaitu sebagai teknologi rekombinan vaksin hepatitis B. Yang kedua, pembuatan hormon insulin untuk penderita diabetes. Peran dalam bidang pertanian yaitu diantaranya pembuatan varietas baru seperti golden rice atau beras emas, inovasi buah jambu tanpa biji, dan pembuatan kapas transgenik. Kelebihan dari teknik rekombinasi DNA. Satu, dalam bidang kesehatan untuk membuat obat penyakit hepatitis B.
Dalam bidang pertanian, menghasilkan varietas baru dengan jambu air tanpa biji, menciptakan beras dengan varietas baru yang itu beras emas. Kekurangan dari teknik rekombinasi DNA. Dalam bidang kesehatan, yaitu munculnya penyakit baru seperti alergi akibat dari rekombinasi DNA. Yang kedua, dalam bidang pertanian, mengganggu keseimbangan ekosistem akibat dari rekombinasi DNA. Penurunan efektivitas dari pestisida akibat dari rekombinasi DNA. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, disampaikan terima kasih kepada Jamiatul. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rina. Kepada Rina, dipersilakan. Next. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang tahapan rekombinasi DNA. Dalam teknologi rekombinasi DNA, yaitu melibatkan beberapa teknik, diantaranya teknik mengisolasi DNA, yaitu proses pemisahan jenis DNA agar tidak tercampur dengan DNA pengawalnya. Memotong DNA, yaitu memotong DNA sesuai dengan perintah dari enzim retriksi, menggabungkan DNA, yaitu dengan menggabungkan DNA yang telah dikenali oleh enzim retriksi dan juga penyisipan dilakukan dengan beberapa teknik, salah satunya dengan memasukkan DNA pendonor ke dalam bakteri lainnya. Dan yang terakhir adalah teknik memasukkan DNA ke dalam sel hidup sehingga DNA rekombinan dapat bereplikasi dan dapat diekspresikan, yaitu next. Manfaat rekombinasi DNA yaitu peran yang pertama, peran dalam bidang kesehatan, yaitu teknologi rekombinasi vaksin, yaitu pembuatan vaksin hepatitis B, pembuatan hormon insulin, yaitu untuk penderita diabetes. Yang kedua, peran dalam bidang pertanian, yaitu pembuatan varietas jenis baru seperti golden rice, dan pembuatan inovasi buah jambu yang tanpa biji, dan pembuatan kapas transgenik. Kelebihan teknik rekombinasi DNA yang pertama dalam bidang kesehatan yaitu membuat obat untuk penyakit hepatitis B. Yang kedua dalam bidang pertanian menghasilkan varietas produk yang baru seperti jambu air tanpa biji dan menciptakan beras dengan varietas baru yaitu golden rice. Yang kedua kekurangan teknik rekombinasi DNA yang pertama dalam bidang kesehatan yaitu munculnya penyakit baru seperti alergi akibat dari rekombinasi DNA dan juga
yaitu mengganggu keseimbangan ekosistem akibat dari rekombinasi DNA dan juga penurunan efektivitas dari pestisida akibat dari rekombinasi DNA. Yang keempat, teknik plasmid. Next. Nah, yang keempat, teknik plasmid. Teknologi plasmid ini merupakan salah satu teknologi yang dipakai dalam bioteknologi modern yang memanfaatkan plasmid bakteri sebagai sasaran DNA atau manipulasi gen makhluk hidup yang menjadi target dalam memasukkan DNA ke dalam tubuh. Nah, salah satu contohnya yaitu dari teknik plasmid adalah pembuatan hormon insulin yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam mengubah kadar gula menjadi energi. Hormon insulin dapat dibuat dengan menggunakan bakteri Escherichia coli. Tahapan teknik plasmid. Yang pertama, tahapan dengan mengisolasi plasmid dari itu sendiri. Plasmid adalah salah satu bahan genetik di dalam tubuh bakteri yang bentuknya seperti untayan DNA yang berbentuk lingkaran kecil. Tahapan kedua yaitu memotong DNA dari bakteri itu sendiri dengan bantuan sinyal dari enzim restruksi. Kemudian menyambung DNA plasmid dengan hasil dari DNA kode insulin dengan bantuan dari enzim DNA ligase. Dan kemudian menyisipkan atau masukkan kembali DNA yang telah dibuat dalam tubuh bakteri. Next. Manfaat dari teknik plasmid yaitu dalam bidang kesehatan membuat hormon insulin untuk penderita diabetes sebagai terapi gen juga sebagai penyedia protein. Nah, kelebihan teknik plasmid ini dalam obat penyembuh penderita diabetes. Kekurangannya yaitu munculnya varian baru bakteri atau menyebabkan alergi pada pasien. Next. Manfaat bioteknologi modern, yang pertama pada bidang pertanian, yaitu mempunyai peran yang besar dalam meningkatkan produksi tanaman budidaya, peternakan, dan juga pengolahan secara biologi. Contohnya yang pertama, pembuatan tumbuhan yang mampu mengikat nitrogen, di mana nitrogen merupakan unsur esensial dari protein DNA dan RNA pada tumbuhan polong-polongan yang sering ditemukan yaitu nodul pada akarnya. Yang kedua, pembuatan tumbuhan melalui rekayasa genetika dengan rekombinasi gen dan kultur sel. Yang ketiga, bioteknologi dalam pembentukan varietas tanaman unggul baru. Yang kedua, manfaat bioteknologi pada bidang kesehatan. Bioteknologi mempunyai peran yang besar dalam meningkatkan produksi tanaman. Contohnya yaitu rekayasa genetika, pembuatan hormon insulin, cloning, pembuatan antibiotik, pembuatan vaksin, teknologi plasmid, DNA rekombinasi, dan juga fusi sel atau hibrid. Next. Yang ketiga yaitu manfaat bioteknologi bagi lingkungan. Bioremediasi, bioleaching yaitu pelepasan logam dari mineral atau sedimen. Memproduksi pupuk hayati yang mudah didegradasi oleh plastik dengan memproduksi bioplastik yang berasal dari gula, lemak, protein, dan juga serat tanaman. Yang keempat, manfaat bioteknologi bagi peternakan, yaitu menghasilkan individu duplikasi yang mirip dengan induknya dengan menggunakan transplantasi nukleus dengan teknologi cloning. Dapat menghasilkan hormon pertumbuhan yang dapat meningkatkan produktivitas peternakan dan menciptakan vaksin hewan
vaksin untuk hewan yang ditujukan untuk mencegah beberapa penyakit yang menyerang hewan dan juga melestarikan spesies langka. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baik, disampaikan terima kasih kepada Rina. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Setiawan. Kepada Muhammad Setiawan, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Dampak negatif bioteknologi dapat menimbulkan penyakit pada manusia. Gen-gen yang dibuat untuk pembentukan abiotik dapat saja mengalami kecelakaan di dalam tubuh bakteri sehingga menyebabkan penyakit pada manusia, mengancam kelestarian alam seperti jagung hasil rekayasa genetik dapat membunuh ulat yang tidak berbahaya, bisa menyebabkan kepunahan karena yang dikembangkan sekarang produk rekayasa genetika saja berpotensi digunakan sebagai alat perang, seperti menciptakan kombinasi gen-gen baru untuk kepentingan perang, semacam senjata kimia dan senjata biologi. Penanggulangan bioteknologi. Produk yang mengandung organisme hasil rekayasa bioteknologi harus melalui pengujian dalam jangka waktu yang cukup lama untuk memastikan ada tidaknya efek negatif terhadap konsumen. Begitu juga bahan pangan harus diberi label yang jelas agar memberi info kepada konsumen. Pemerintah sebaiknya mendapatkan saran dari para ahli bioteknologi, membuat UUD terhadap penyalahgunaan hasil dari bioteknologi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Setiawan. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Kelompok kami memberi batasan pertanyaan sebanyak 6. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan ditulis di room chat Zoom. Terima kasih.